Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Viral di sosial media, Luhut dikabarkan kena COVID. Benarkah? Di sosial media beredar kabar bahwa Menko Luhut Binsar Panjaitan terkena COVID-19 dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit militer. Info A1, Perdana Menteri kena COVID masuk rumah sakit militer. Kicau akun @kaviradikalis di Twitter pada hari Kamis 5 November. Netizen pun juga ikut bertanya-tanya untuk memperjelas siapa yang dimaksud dengan Perdana Menteri. Apakah Luhut? Siapa lagi memangnya? Masih aja nanya. Jawab akun tersebut yang merupakan aktivis buruh non-muslim. Seperti sudah menjadi rahasia umum, Menko Luhut dengan kewenangan dan sepak terjangnya mengurusi segala urusan kerap disebut dengan Perdana Menteri. Namun kabar Luhut terkena COVID ini belum bisa dipastikan. Kalaupun benar, kita doakan semoga lepas sembuh dan juga sehat, Pak Luhut. Pada hari Minggu 6 September, kantor Luhut WFH 14 hari karena 6 pegawainya terkena corona. Kemenko Bidang Kemaritiman dan juga Investasi atau Kemenko Marves akan menerapkan kebijakan kerja dari rumah alias work from home WFH karena menyusul adanya pegawai yang terpapar corona. Pelaksanaan WFH tersebut dimulai dari 7 September sampai dengan 21 September. Namun jangka waktu tersebut dapat dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada. Surat edaran tersebut dikeluarkan untuk menangani permasalahan COVID-19 yang ada di Kemenko Marves. Jelas Sekretaris Kemenko Marves, Agung Kuswandono dalam keterangannya. Setidaknya ada 6 orang pegawai di lingkup Kemenko Marves yang positif COVID. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan tes swab yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2020. Setelah pendalaman yang dilakukan, diketahui bahwa pegawai yang reaktif COVID tertular dari anggota keluarganya, dalam hal ini berasal dari eksternal Kemenko Marves. Pelaksanaan WFH ini dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 tentang pelaksanaan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pada surat edaran tersebut diarahkan agar seluruh pegawai Kemenko Marves menjalankan work from home secara penuh. Namun dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan juga target kerja. Arahan untuk melakukan bekerja dari rumah ini merupakan bentuk pengamanan. Dengan demikian, kami mohon para pegawai tetap menjaga kesehatan, tetap beraktivitas di rumah masing-masing dan berdoa bersama semoga COVID ini segera berlalu. Sesuai dengan prosedur tetap atau protap penanganan COVID-19, swab test juga dilaksanakan oleh seluruh pegawai Kemenko Marves. Agung juga mengatakan, protokol kesehatan juga sudah dilakukan di kantor Kemenko Marves. Jokowi memang seharusnya mencopot Menteri Luhut, di mana ia tetap menggarap ibu kota baru di tengah wabah corona. Wah, sungguh mengerikan. Persiapan pemindahan ibu kota negara yang terus dijalankan dinilai tidak tepat dilakukan oleh pemerintah di tengah pandemi corona atau COVID-19. Diketahui pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemindahan ibu kota tetap berjalan. Bahkan kementerian terkait sudah melakukan komunikasi dengan beberapa investor untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pernyataan Luhut ini seolah menutup mata dengan kasus pandemi corona. Begitu kata Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maximus Ramses Lalongkoe, pada hari Minggu 29 Maret kemarin. Harusnya, kata dia, pemerintah bisa lebih peka terhadap kekhawatiran yang tengah dialami oleh masyarakat. Sebab saat ini wabah corona terus-menerus meluas. Berdasarkan data per hari ini, jumlah pasien yang dinyatakan positif corona mencapai 1.285 dengan pasien meninggal 114 orang. Mereka sebagai penguasa seharusnya menghindari dahulu pernyataan-pernyataan yang justru mendapatkan kritikan publik di tengah situasi bangsa yang dilanda bencana dahsyat, bencana yang tak lazim, sehingga hal ini mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Bahkan ia berharap Presiden Joko Widodo memberikan tindakan tegas kepada menteri 2 periode tersebut
karena dinilai telah menyakiti hati masyarakat. Luhut ini kurang peka dan kurang sensitif dengan situasi saat ini. Dan memang menurutnya Jokowi harus segera mengganti Luhut dari menteri. Begitu tandasnya lagi. Sebelumnya juga diberitakan bahwa juru bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Elma Marves dan juga Kementerian Koordinator Kemaritiman Jody Mahardi mengatakan proses pemindahan ibu kota negara saat ini masih terus berjalan sesuai dengan rencana. Menurutnya tak ada perubahan di tengah mewabahnya virus corona. Katanya, persiapan masih on the track. Hal itu dijelaskan dalam konferensi video kepada wartawan yang dikutip pada hari Rabu minggu lalu pada 25 Maret. Dia pun juga menjelaskan, kementerian yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan para calon investor yang berminat investasi pada proyek ibu kota negara baru di Kalimantan Timur itu. Tim dari Kemenko Maritim dan Investasi bersama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan terus melakukan komunikasi secara intens dengan berbagai calon investor dan juga mitra di joint venture untuk pengembangan ibu kota. Pemerintah pun juga terbuka dengan berbagai opsi yang mungkin saja dapat dilakukan. Tentu saja apa yang akan diputuskan dilakukan secara bersama-sama. Untuk diketahui, pemerintah tengah fokus untuk mengerahkan seluruh kekuatan menghadapi pandemi. Virus yang mengakibatkan banyak Indonesia yang positif terinfeksi sampai dengan saat ini. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengalokasikan anggaran yaitu 62,3 triliun untuk penanganan COVID-19. Dan anggaran ini berasal dari realokasi APBN, baik yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga pusat maupun di daerah. Besarnya alokasi anggaran penanganan COVID-19 tidak menutup kemungkinan mempengaruhi anggaran pemindahan ibu kota baru, sebab sumber dana sama-sama dari APBN. Berdasarkan hasil kajian Kementerian PPN atau Bappenas, pemindahan ibu kota negara akan menelan anggaran 466 triliun. Dari kajian itu, 466 triliun tidak hanya didapatkan dari APBN, tapi juga kerjasama pemerintah dan badan usaha serta swasta. Pemindahan ibu kota di tengah wabah corona ini mendapatkan kritik pula. Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance, Indef Faisal Basri, meminta pemerintah untuk sementara waktu menunda segala proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur saat pandemi corona berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Proyek ibu kota harus dihentikan dulu, next atau jedalah 5 tahun. Begitu kata Faisal melalui Instagram Indef pada hari Jumat 27 Maret. Pasalnya ia menaruh kekhawatiran akibat penurunan penerimaan pajak negara sepanjang tahun 2019 yang telah diketahui bersama hanya mencapai 1.332,1 triliun rupiah atau baru sekitar 84,4% dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2019 di mana sebesar 1.577,6 triliun rupiah. Sedangkan ia berujar bahwa Indonesia ini masih memerlukan banyak dana darurat bagi penanganan pandemi corona di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah diminta tidak hanya memangkas dana perjalanan dinas Presiden Joko Widodo hingga mencapai 50% dari total keseluruhan anggaran perjalanan dinas Jokowi yang mencapai 43 triliun rupiah. Karena bukan uang saja, tapi perhatian pemerintah. Begitu katanya. Jadi dagelan, Luhut kocar-kacir. Dengan garangnya Luhut Binsar Panjaitan, yang populer dengan opung LBP ini menantang debat siapa saja yang tidak setuju dengan melonjaknya utang negara. Tantangan pun diterima oleh salah seorang dosen senior Universitas Indonesia dan salah seorang anak muda aktivis senat mahasiswa. Semula garang, ternyata kemudian jubir opung Luhut meralat bukan menantang debat tapi mau berdiskusi. Tantangan debat yang garang tersebut semula ditanggapi oleh Rizal Ramli atau RR di tweet lainnya. Emang dia kredibel di bidang ekonomi, tak usah dilayani. Kira-kira demikian jawaban RR kepada netizen yang komen di Twitter RR. Prodem,
yang digawangi oleh Iwan Sumule mencoba untuk meyakinkan RR menerima tantangan tersebut dengan tujuan bukan pribadi Opung, akan tetapi untuk pencerahan kepada masyarakat dan demi perbaikan ekonomi bangsa. RR pun luluh jika dikaitkan dengan rakyat, terutama untuk kepentingan bangsa, sehingga bersedia untuk berdebat dengan syarat si Opung juga mengikut sertakan tim ekonomi, Menteri Keuangan SMI dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan merekalah karena yang mengatur ekonomi dan juga bukan si Opung ini. Jalan pikirannya supaya ada perubahan dalam cara berutang secara ugal-ugalan dengan bunga sangat tinggi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Karena RR merupakan ekonom lulusan Universitas Boston, terkemuka di USA, terbiasa dengan budaya akademi di berdebat dengan mencarikan solusi, namun harus ada punishment. Rizal Ramli juga melalui perwakilannya Adi Masardi meminta agar debat dilakukan secara terbuka untuk bisa mencerahkan bagi bangsa Indonesia dan bukan untuk mencari panggung. Karena di Indonesia ini maupun internasional, Rizal Ramli sudah sangat dikenal kepakarannya. Masyarakat melalui medsos menyambut debat antara Rizal Ramli dan juga Opung LBP beserta Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian dengan gegap gempita. Semua pemberitaan media dipenuhi oleh keinginan menyaksikan debat itu. Namun masyarakat kecewa. Debat yang dimaksudkan Opung hanyalah dagelan, diskusi tertutup dengan durasi waktu pendek di kantornya. Padahal sang dosen sebelumnya berkeinginan berdebat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rupanya dengan Opung yang bukan bidangnya, berdiskusi pun dilayani dengan senang hati oleh sang dosen. Kemudian setelah diskusi tertutup melalui IG-nya, Opung LBP yang keluar adalah puji-pujian bahwa sang dosen mengabdi sebagai seorang akademikus seumur hidup. Tidak jelas apa hasil diskusi bisa mempengaruhi rapat kabinet ataupun kiblat ekonominya SMI. Sang dosen juga memuji bahwa tim Opung masih muda. Tidak jelas siapa yang mau mendengar. Maklum, mendengar kuliah dengan serius suatu kebanggaan bagi setiap dosen.